Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat berjumpa di portal pembelajaran yang kami sediakan dengan nama DigiScience. DigiScience ini adalah portal kami insya Allah akan berbagi di portal ini di digiscience.id ini untuk berbagi ilmu-ilmu yang berguna nanti buat teman-teman, insya Allah untuk bisa berhubungan dengan mata kuliah teknik, terutama di bidang ilmu teknik, ilmu komputer salah satunya. Nah, selain itu nanti beberapa rekan bisa selain mendapatkan materi-materi yang sifatnya free, seperti di perkuliahan, katakan ada di pertemuan 1 sampai pertemuan 16, bisa juga teman-teman nanti katakanlah mendapatkan ilmu yang sifatnya programming atau yang lainnya yang bersertifikasi. Oke, salam kenal. Di DigiScience ini terdiri dari alhamdulillah saya Ade Rahmat Iskandar, kemudian senior programmer kami itu Kang Yono Suryadi, ada juga Kang Wasba. Oke, di pertemuan pertama ini saya akan secara tematis teman-teman menyampaikan materi tentang algoritma programan. Sekalian saya share screen teman-teman. Jadi bengkel programan itu apa, nanti esensinya apa, sehingga kenapa kita perlu memahami ada yang namanya di perkuliahan itu, mata kuliah namanya algoritma programan. Oke teman-teman, jadi DigiScience.id ini adalah merupakan portal kami yang kami buat nanti untuk di level perguruan tinggi atau umum yang mau belajar programming. Kemudian portal ini mendapat dukungan dari Institut Teknologi Telkom Jakarta dan Telkom Indonesia. Oke, saya akan langsung intro kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan algoritma programan. Nah, jadi ini adalah kalau di perkuliahan teman-teman misalkan yang akan kuliah di bidang informatika, di ilmu komputer, mau di ITB, di UI, dimanapun, atau di Institut Teknologi Telkom Jakarta, nanti ada yang namanya itu adalah algoritma programan. Ini adalah basic prerequisite ketika seseorang akan belajar codingnya. Oke. Nah, kalau di dalam perkuliahan kita real ini sebenarnya nanti akan mempelajari RPS-nya. RPS itu apa? Rencana pembelajaran semesterannya apa? Kemudian tujuannya apa? Metode belajarnya bagaimana? Gitu kalau on-site katakan STL, referensinya apa? Nah, walaupun kita di materinya online di DigiScience ini, nanti insya Allah akan kami sampaikan beberapa materi sama hampir dengan di perkuliahan. Katakanlah kalau di perkuliahan itu adalah 7 pertemuan, kemudian sampai UTS, 7 pertemuan sampai UAS. Jadi nanti kami akan sharing materi seperti dengan di perkuliahan. Jadi harapannya untuk teman-teman katakanlah nanti ada pembelajar yang katakanlah masih mohon maaf katakanlah masih ada keterbatasan ekonomi untuk kuliah, ingin belajar ilmunya, teman-teman nanti bisa didapatkan di sini. Referensi nanti di buku materi ini salah satunya kita akan menggunakan menguasai programan berorientasi objek, penerbit informatika, pengarangnya Ade Rahmat Iskandar. Ada juga buku dasar-dasar programan.net. Ini penerbitnya adalah dari Alex Media Komputindo. Kemudian ada juga dasar-dasar algoritma dengan programan, ini modul dari Telkom University, ini menggunakan base Pascal, ini .NET, ini Java. Tapi kita akan pure sekarang menggunakan Java, teman-teman. Jadi kenapa Java? Jika nanti teman-teman belajar di mohon maaf di mata kuliah lanjutan, katakanlah ada pemrograman berorientasi objek ini sebagai middle skill yang perlu dikuasai ketika teman-teman mau menjadi seorang programmer yang akan berkecimpung dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis object oriented seperti Java, Python, .NET atau yang lainnya, itu semuanya kita harus pahami di sana. Jadi kita nanti akan fokuskan menggunakan Java. Next, selanjutnya ini adalah development tools yang tadi saya sampaikan menggunakan Java. Kalaupun ada sedikit .NET atau Pascal, mungkin hanya sedikit intro saja, tapi kita akan pure menggunakan di Java ini.
Oke, kita masuk ke sedikit konsep awal. Jadi gini teman-teman, untuk di pertemuan awal sedikit konsep, selanjutnya nanti saya akan lebih banyak menjelaskan, kemudian saya akan langsung live coding menggunakan tool development, menggunakan katakanlah salah satu tools yang digunakan untuk Java adalah menggunakan NetBeans ya. Nanti saya akan pakai NetBeans. Oke, kita sedikit mengenal dulu ke dalam algoritma pemrograman teman-teman. Jadi kalau kita pelajari, tipikalnya seperti ini. Ini kan komputer ini dia hanya mengenal bahasa aras rendah istilahnya atau bahasa mesin, taunya 0 dan 1 aja gitu ya. Yang kita ketahui komputer yang canggih itu ya basically dia hanya paham 0 dan 1. Gimana supaya dia bisa dipahami oleh kita bahasa manusia. Makanya di sini perlu ada penengah. Makanya nanti ada yang dikenal dengan interpreter, ada yang dikenal dengan compiler ya. Salah satu yang kita pakai di Java interpreter, di Python interpreter itu ya. Compiler juga mungkin masih gunakan Pascal, DLP gitu ya. Nah, selanjutnya ditransformasikan menggunakan bahasa pemrograman ini. Misalkan menggunakan tadi Pascal, Java, .NET, Python, PHP, dan lain-lain. Oke, teman-teman, karena kita belajar intro algoritma pemrograman, nah teman-teman berarti perlu paham. Jadi kalau ditanya apa sih algoritma itu, apa sih pemrograman itu ya? Basically, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang logis, yang disusun secara sistematis. Jadi teman-teman, poinnya itu harus logis dalam algoritma itu. Jadi kalau ada algoritmanya tidak logis, ya itu berarti kita harus tinjau ulang. Berarti salah algoritmanya. Ini adalah penemunya, pakarnya yang dikenal sebagai Bapak Algoritma itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi orang Barat menyebutnya Al-Khwarizm, jadi algoritma itu ya. Itu algoritma. Jadi kalau algoritma ya kita mostly bisa dimanapun buat. Misalkan kita ngetik di notepad, kita coret-coretan di buku bisa. Tapi kalau kita udah berhubungan bahasa pemrograman, kita harus menggunakan tools. Jadi kalau pemrograman ini adalah belajar struktur bahasa pemrograman tertentu, atau dengan kata lain, kita menerjemahkan hasil algoritma ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Misalkan, kalau nanti kita akan belajar ke bahasa Java, nanti ada aturannya, seperti misalkan case sensitif, akhir statementnya menggunakan titik koma, gitu. Itu di Java. Kalau misalkan kita pakai di Python, aturannya beda lagi. Misalkan dia case sensitif, tapi tidak pakai titik koma. Nanti ada beberapa aturan yang akan kita coba implementasikan. Ini snapshot saja. Tadi yang saya sampaikan, ada interpreter, ada compiler. Jadi kalau misalkan kita coding di Java, begitu ada kesalahan, nanti dia akan langsung ada hint ya, bergelombang, garis merah. Itu kita harus betulkan dulu. Jadi kalau di Java itu nanti dia akan mengeksekusi file-file, nanti kita harus betulkan dulu script code-nya. Beda dengan kita coding di Pascal. Pascal ketik dulu, baru kita eksekusi, compile, running di file exe. Nah, itu adalah sifatnya seperti compiler ya. Jadi yang kita pilih interpreter atau compiler ya tergantung programmingnya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan sekarang misalkan banyak bahasa pemrograman yang udah langsung menggunakan interpreter. Kalau dulu misalkan di zaman compiler mungkin lebih mudah untuk programmer pemula. Jadi ketika ngoding tidak langsung disalahkan dulu itu, tapi bisa di-compile dulu, dilihat hasilnya. Jadi persepsinya tentu dua-duanya sebenarnya bagus. Kita nanti tergantung persepsi programming tools apa yang akan kita gunakan. Ini contohnya karena pertemuan awal sedikit info kan. Banyak banget nih programming dari zaman dulu itu. COBOL, Fortran, Prolog, Pascal, Basic, C, Assembler. Kemudian dulu zamannya kita sempat coding mungkin Visual Basic 6.0 hanya untuk mengerjakan tugas itu. Berubah jadi .NET, kemudian ada Java, C++, PHP. Sekarang kalau PHP sendiri banyak variannya di framework, mungkin menggunakan coordinator, menggunakan Ruby on Rails gitu ya. Nah, atau misalkan yang lainnya banyak sekali variannya, ada menggunakan Symfony. Gitu ya. Ini sedikit pengetahuan saja di pertemuan awal teman-teman, ada news development tools itu yang banyak dipakai mungkin kalau di penelitian ya. Misalkan kalau penelitian saya untuk data science itu di bidang itu banyak teman yang di KK yang
informatika itu menggunakan Python gitu. Untuk web programming ada yang menggunakan Coordinator itu. Mobile ternyata selain Android ada yang menggunakan Angular gitu ya. Kemudian untuk big data bisa menggunakan Hadoop misalkan salah satunya, atau selain Google Colab ya. Oke, ini adalah contoh implementasi tadi teman-teman. Ini di bahasa mesin, ditransformasi, nanti supaya misalkan perintahnya dalam programming itu memahami tools. Kalau di Pascal, write dalam petik tunggal, katakanlah Pascal. Kalau di COBOL display gitu ya. Kalau kita di basic, print petik ganda. Di C, print dalam kurung petik ganda. Di Python juga sama sebenarnya. Print sekarang bisa petik ganda. Kemudian si out ini bahasa di C++. Kalau di Java, system.out.println ini untuk menampilkannya. Jadi nanti ada metodenya apa, yang tampilkan apa. Nah, ini untuk langkah awal itu ya, kita harus tahu dulu teman-teman di pertemuan awal, apa sih kalau kita mau membuat algoritma itu, ada yang namanya nanti prosedur code. Jadi prosedur code itu suatu aturan penulisan algoritma yang mendekati ke bahasa programan terstruktur. Jadi lebih mudah nanti ada program, judulnya ada body program, katakanlah di kamus data, atau ada yang menyebutnya dengan deskripsi, deklarasi, kemudian selanjutnya ada deskripsi gitu ya. Misalkan kalau kita akan menyelesaikan masalah dengan program, pertama analisis dulu masalah dan menganalisis masalah dan membuat program. Jadi misalkan gini, kita akan diminta membuat yang sederhana, menukarkan dua isi bejana gitu ya. Atau ini yang mudah dulu inilah di kehidupan sehari-hari, menghitung luas segitiga gitu ya. Segitiga itu rumus apa? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, berarti kita tahu dulu permasalahannya. Ternyata ada luas, kemudian harus diketahui dulu berarti alas dan tingginya berapa gitu, baru bisa dihitung. Oke. Itu angkat ke dalam algoritma, kemudian nanti eksekusi programnya. Oke, contoh yang ini misalkan oke, sorry, ini keliru ya. Ininya adalah kalau menghitung persegi panjang berarti luasnya panjang kali lebar ya. Kalau menghitung luas segitiga berarti contohnya setengah alas kali tinggi gitu ya. Tapi kalau contoh di sini misalkan persegi panjang sama saja. Berarti kalau di persegi panjang luas panjang kali lebar, yang harus kita ketahui adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, hidden algoritma. Deklarasi itu isinya semua tipe data yang deklarasikan apa. Oke, nanti kita akan mengenal apa sih tipe data, apa sih variabel, teman-teman. Nanti kita harus kenal itu di basic pertemuan awal ini. Nanti saya akan langsung sampaikan ketika kita langsung di coding ya. Deskripsi ini semua langkah-langkah atau aksi yang ditulis, nanti yang kita instruksikan kita tulis di sini. Jadi kalau header tadi hanya penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan. Ini adalah dalam kurung creating ini istilahnya adalah di Pascal itu berarti dia itu adalah komentar, artinya tidak dieksekusi oleh si program. Kalau kita di Java slash 2 kali gitu ya. Oke, misalkan tadi ya, ini kalau kita tuliskan menghitung luas persegi panjang kalau menggunakan algoritma prosedur code seperti ini teman-teman. Ini ada panjang, ada lebar, kayak di sini deklarasi panjang. Panjang ini yang disebut variabel teman-teman. Ada panjang, lebar, luas. Variabel itu apa? Jadi katakanlah ubah nilai tertentu, katakanlah untuk mengadopsi untuk menyimpan suatu nilai tipe data tertentu. Kurang lebih kita definisikan seperti itu. Jadi kalau saya simpan P, boleh nggak variabel? Boleh. Misalkan mau P, L, kemudian luas gitu ya. Kemudian di sini ada titik 2 real. Apa itu real? Real ini adalah floating point. Mungkin pertemuan pertama kita kenal 3 tipe data dulu. Ada floating point itu, Pak. Itu adalah bilangan yang mengandung titik. Jadi misalkan 80.5 desimal itu adalah real atau float atau pecahan. Kalau ada tipe datanya bilangan bulat, katakanlah dari negatif sekian sampai positif sekian, itu adalah integer, teman-teman. Nanti ada yang mengandung lagi jumlah gabungan karakter. Karakter itu dalam tanda petiknya tunggal, misalkan A, kemudian $, gitu. Misalkan nanti gabungannya katakanlah digital itu adalah string. Nah, maka kita deklarasikan dulu tadi panjang titik 2 real. Algoritmanya tulisin aja teman-teman, algoritma hitung luas PP. Nah, biasakan kita menulisnya pun tidak ada
spasi, karena di penulisan setiap programming itu sama, nggak boleh ada spasi, boleh pakai underscore nanti ya. Kemudian panjang titik 2 ril, tadi di deklarasinya lebar titik 2 ril, luas titik 2 ril. Deskripsinya apa? Read panjang. Read panjang itu kalau kita bikin program itu harus user friendly, teman-teman. Misalkan masukkan isi panjang, nanti ada kalimat seperti itu. Jadi user itu tahu disuruh apa. Oke, berarti dia masukkan, katakanlah 40 gitu ya. Read lebar, masukkan isi lebar. Oke, katakanlah 12 gitu, ini contoh saja. Luas ini adalah small assignment di algoritma, artinya nilai yang di kanan itu nilai kanan ini dimasukkan ke variabel sebelah kiri. Jadi luas diisi assignment diisikan dengan panjang kali lebar, tulis luas. Jadi kalau assignment itu nilainya pengisian. Ini secara general saja ya, hanya sampaikan di awal sekali saya sampaikan, nanti ada yang dikenal dengan flowchart. Meskipun nanti basically mungkin flowchart dipakai juga ketika software testing ya, menghitung white box testing. Misalkan ini dari startnya, ini prosesnya komputer, kita coba yang tadi aja langsung. Ini berarti mulai, kalau kita masukkan flowchart, kemudian masukkan panjang lebar gitu. Untuk manualnya gimana biar kebaca gitu. Luas panjang lebar, artinya dihitung oleh komputer, kemudian tampilkan luas, selesai ya, kurang lebih gitu. Ini transformasinya ya. Jadi transformasi itu tadi instruksi ya teman-teman. Misalkan kalau tadi di basic, .NET, luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi perintahnya berbeda ya. Kalau di C, luas sama dengan panjang kali lebar. Sama, tapi pakai titik koma gitu. Kalau di .NET enggak. Sebenarnya Python itu yang saya pantau sih, yang saya lihat mengadopsi juga sebagian dari .NET, sebagian dari Java gitu. Jadi itu yang diadopsi oleh Python yang sekarang mungkin lagi in ya programan Python ini. Jadi dia seperti ini instruksinya. Pascal luasnya titik 2 sama dengan Java sama dengan Python sama dengan C. Oke, nah ini contoh mungkin oke saya teman-teman langsung ini aja. Saya akan langsung share screen akan coding menggunakan bahasa Java. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang pemula, untuk tahu itu bahasa Java, sebenarnya Java itu bisa di coding di apapun ya. Di Notepad pun bisa. Cuma saya lebih menyarankan teman-teman install NetBeans ya, paling tidak. Meskipun ini cukup berat ya, teman-teman harus pastikan mungkin RAM-nya ya minimum sekali 4 GB gitu ya. Mungkin kalau prosesor dari i3 ke atas. Nah, ini misalkan kalau kita akan buat pertama kali ini, ketika udah saya jalankan ya, karena sebelum recording saya kalau dijalankan dari awal ini memakan waktu. Buat programnya gimana? Tinggal klik aja di sini teman-teman, file, new project. Kemudian di sini ada Java kan, ada Java application, ada Java FX. Kita tinggal next saja. Nah, di sini simpan di mana teman-teman mau codingan yang file teman-teman simpan di button browse ini. Nah, misalkan saya udah buat di ya data ADRI Java misalkan ya. Di sini nama filenya misalkan. Nah, filenya misalkan P hello dunia. Nah, di sini project folder already exists and is not empty. Berarti nggak boleh sama teman-teman. Kemudian klik button finish. Oke, ketika diklik button finish, maka nanti akan tercipta si project tersebut dengan package-nya kalau di NetBeans. Nah, kalau kita menggunakan Eclipse, tidak tercipta package ya. Nah, ini oke, saya cancel dulu. Misalkan saya buat udah project yang sama teman-teman, saya buat namanya P luas segitiga. Kita akan mencontohkan yang tadi. Nanti akan tercipta di sini package-nya berarti luas SGT sama dengan ini nih teman-teman. Luas SGT. Kalau kita mau di package ini adalah nanti kita bisa buat beberapa kelas yang lain. Itu nanti akan kita pakai ketika membuat project database. Saya langsung coding dulu di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat saya buat ketika dibuat dia otomatis namanya adalah public class P luas SGT. Nah, kelas itu apa? Kelas ini kalau di Java itu sebagai penamaan programnya teman-teman. Jadi nanti kita pahami akan saya jelaskan lebih detail di perkuliahan PBO ya. Yang penting teman-teman ikuti dulu aja ini bawaannya. Package luas itu berarti kita menggunakan ketika dibuat itu sudah mulai ada package. Dalam package itu bisa terdiri dari
beberapa subdata yang kita buat, beberapa kelas yang kita buat gitu ya. Nah, itu di dalam package. Kayak misalkan saya akan pakai ini teman-teman, supaya datanya ada perintah ini, masukkan nilai alas gitu ya. Nanti masukkan nilai tinggi. Nah, kalau kita masukkan kartu ke mesin ATM kan, masukkan PIN Anda gitu kan. Nah, kalau kita tidak pakai program user friendly, bisa teman-teman bayangkan ketika masukkan kartu ATM, si kursornya ATM, hanya berkedip-kedip, kita nyangkanya ini error. Mungkin kita langsung tekan tombol cancel, ternyata programnya betul. Tapi tidak user friendly gitu ya. Sama dengan dibuat program, kita harus user friendly. Nah, salah satu fungsi, salah satu metode yang harus kita panggil nanti di Java itu apa sih? Nanti ada metode, ada objek ya. Teman-teman ikuti dulu saja. Karena kita di Java itu memang ada aturan OP yang harus kita pahami, tapi kita akan dibuat simpel dulu saja. Mudahnya gini aja. Import saya buat langsung ketikan Java. Ini teman-teman ada yang namanya hint ya. Kalau saya ketik Java, tekan aja titik, dia akan tampil nanti keperluannya apa. Util, kita tampilkan util. Tekan aja. Kemudian dot scanner. Java itu kayak sensitif, berarti S-nya besar. Scanner, string gitu ya. Oke, langsung masuk sini. Ini udah bawaan juga nih kalau kita di NetBeans ini. Jadi ada public static void main string args. Ini dalam quote array ya. Ini teman-teman ikutin, ini adalah si poin utama di dalam bahasa programan Pascal. Kalau kita di C itu adalah in main gitu ya. Kalau di Pascal diawali begin dan end-nya gitu. Di antara begin dan end itu adalah itu ada kelas utamanya gitu. Kalau judul program di Pascal itu optional. Oke. Untuk penulisan variabel di Java ini di depan dulu. Jadi tipe data diikuti nama variabelnya. Jadi misalkan gini, float A, T. Artinya kan kita mendeklarasikan A tipenya float, A ini untuk alas, T ini untuk tinggi gitu ya. Kemudian float, luas, titik koma gitu ya. Oke, kita masukkan untuk scanner tadi supaya dikenal. Scanner input, berarti saya membuat variabel namanya input. Input ini nanti supaya variabel yang kita menggunakan ini si metode dari scanner ya supaya bisa dibaca. New scanner system in, ini otomatis tinggal ikutin saja teman-teman. Jadi kalau misalkan saya tulis pisahkan dulu pembedanya, dia akan tampil ini. Oke, karena saya udah buat, saya lanjut aja. Berarti saya masukkan system.out sama kayak tadi ya. Cantiknya teman-teman kalau untuk pemula sistem titik, kemudian kasih spasi, out titik, kasih spasi, print. Ini dalam petik ganda. Masukkan nilai alas, petik ganda lagi, titik koma ya. Yang membedakan Java ini menggunakan titik koma di akhir statementnya. Di C juga sama, C++ sama. Tapi kalau di .NET, di Python udah enggak gitu. Nah, itu makanya nanti si Python itu dia mengadopsi sebagian dari .NET, sebagian dari Java gitu ya. Nah, kemudian A ini variabel tadi yang kita buat. A sama dengan input. Input ini adalah variabel yang deklarasi tipe scanner tadi inputan. Input next float. Jadi di Java itu mudah. Gunakannya tipe pecahan berarti next float. Kalau saya buatnya tipe datanya integer, berarti next in gitu ya. Kalau string next line gitu kan. Kemudian kita buat yang berikutnya, stream out.fill_line, masukkan nilai tinggi. P sama dengan input.nextFloat. NextFloat gitu ya. Nah, berarti ini adalah sikap sequence-nya. Langkah 1, langkah 2 deklarasikan, kemudian kita masukkan rumusnya. Luas sama dengan, tadi di assignment ya, luas sama dengan A itu berarti yang udah kita deklarasikan variabel ini, A kali T, A kali T, dia akan ngebaca si Java itu ya, per 2. Kemudian kita tampilkan system.out.line. Luas segitiga adalah tanda petik ganda plus untuk menentukannya diikuti variabelnya itu luas. Ini teman-teman nih, ini ada kurawal, berarti ini menutup untuk kelas-kelas utamanya. Ini si body class damainya. Ini adalah untuk menutup si nama kelasnya. Ya. Kalau kita akan running gimana nih? Karena ada 2 kelas ya, running. Ini tampilnya di konsol teman-teman tuh ada di sini ya. Masukkan nilai alas, saya coba masukkan 4. Jadi masukkan nilai tinggi, komputer meminta lagi, kita masukkan 3, kemudian kita enter. Nanti komputer yang akan menghitungnya. Kayak di sini ya teman-teman ya. Luas segitiga adalah 6,0. Dari mana 6?
Tadi kan 4 kali 3 12 ya, dikali 0,5. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, sampai sini mungkin nanti kalau teman-teman bisa direview ya. Oke, saya kira teman-teman untuk di pertemuan awal ini cukup. Saya coba share sedikit lagi sebagai endingnya ya. Misalkan kita akan membuat program yang lain nanti tukar isi bejana di pertemuan selanjutnya, itu akan sama konsepnya. Nah, contoh di tukar isi bejana, misalkan nanti kita akan coba buat tipe datanya yang string gitu ya. Misalkan saya punya bejana A isinya pertalit, bejana B isinya katakanlah solar, itu kan dua bahan bakar yang berbeda untuk kendaraan kita kan. Nah, makanya kalau dicampur langsung kan akan bermasalah nih untuk mesin. Maka nanti perlu katakanlah bejana C atau TEM istilahnya untuk penampung. Nanti kita akan coba implementasikan di sini. Misalkan saya snapshot dulu saja, nanti coba implementasi coding. Masukkan isi bejana A, scan next line. Dari mana ini scan? Scan ini berarti saya pakai ini teman-teman tadi, scanner scan. Jadi variabel itu gimana kita tadi teman-teman yang mau input, mau scan, apapun. Nah, di sini ada proses penentuan tuh, tem diisi bejana A. Tem sama dengan bejana A. Jadi bacanya bukan tem ini sama dengan bejana A, bukan teman-teman. Dibacanya ini berarti dari sebelah kiri, dari sebelah kanan masukkan ke kiri. Bejana A diinputkan ke tem gitu ya. Berarti bejana A itu katakanlah tem pertalit. Pertalitnya simpan di tem. Oke, bejana A udah kosong. Bejana A sama dengan bejana B. Ini assignment, berarti bejana B diinputkan ke bejana A. Berarti solar diinputkan ke bejana A, sekarang udah kosong gitu. Oke, bejana B sekarang udah kosong. Bejana B sama dengan tem. Oke, berarti tem yang pertalit itu simpan ke sini. Jadi ketika ditampilkan di sini isi bejana A sudah ditukar, tanda petik plus bejana A, dia akan tukar. Tadinya pertalit jadi solar, tadi solar jadi pertalit gitu ya. Di sini tampilkan juga untuk bejana B-nya. Oke, itu teman-teman, ini contohnya ya, saya implementasi coding Java. A, pertalit. B, solar. Ini justru masukkan, tapi ketika di enter, ini komputer yang tukar nih. Isi bejana A sudah ditukar jadi solar, isi bejana B sudah ditukar jadi pertalit. Saya kira untuk .NET saya skip dulu saja. Terima kasih teman-teman. Kita akan fokus di Java biar nanti lebih konsisten ya. Oke, sampai sini saya kira cukup teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Mungkin untuk karir teman-teman yang mau bergerak di bidang IT ataupun di bidang programming atau misalkan untuk para pembelajar. Oke, terima kasih. Salam hangat dari kami tim digiscience.id. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari portal kami di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.